Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran Siskomdik tentang masih tetap yaitu tentang pola informasi pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua kali ini masih tetap kita belajar tentang Microsoft Office Word. Yang mana nanti kita akan belajar apa itu paragraf. Bagaimana cara mengatur paragraf dalam Microsoft Office Word. Pengaturan paragraf yang kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Ada namanya alignment left yang digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata kiri. Ada center yang digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata tengah. Ada alignment right digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata kanan. Atau justify digunakan untuk mengatur paragraf menjadi rata kanan dan rata kiri. Yang kelima ada namanya balance. Balance di sini digunakan untuk memberikan tanda atau simbol pada teks yang kita pilih. Dan juga memberikan numbering atau sebuah nomor. Di sini kita bisa memberikan seumpama di sini kita ingin memberikan nomor secara urut 1 sampai 10 dengan cara kita memberikan numbering, secara otomatis setelah kita enter nanti akan muncul nilai yang berikutnya. Sama nomor 1 kita enter akan muncul nilai yang berikutnya yaitu nomor 2. Untuk paragraf, untuk pembelajaran Microsoft Office Word juga, di sini kalau kita berupa materi, besok setelah kita masuk secara luring, kita akan melakukan secara prakteknya itu bagaimana. Oke. Di samping paragraf ada namanya tabel. Tabel digunakan untuk membuat kolom-kolom dan ada namanya row. Nah, di sini untuk membuat sebuah tabel, pilihan menu insert. Oke, menu insert, kemudian kita klik tabel. Setelah muncul tampilan seperti tertera di samping kanan ini, tentukan jumlah baris dan kolom. Jadi ada kolom dan ada row-nya. Nah, di sini ada, kita klik tabel, terus akan muncul sebelah kanan kalian, di situ akan muncul di situ tabel bentuk tabelnya atau insert tabelnya. Kita pilih. Kita seleksi berapa, sama ada 3 kolom dan 3 row. Jadi kita pilih ada ke kanan 3, ke bawah 3. Selanjutnya lakukan pengaturan terhadap lebarnya masing-masing kolom menyesuaikan dengan isi dokumen yang akan kalian buat. Di samping di samping tabel ada namanya indentasi. Indentasi adalah bagian paragraf yang menjorok ke dalam pada baris-baris paragraf. Letak peraturan indentasi berada pada namanya ruler. Ada 4 icon indentasi yang dapat Anda gunakan untuk mengatur indentasi tersebut. Itu ada indentasi biasanya di sini paling atas, di situ ada seperti ada angka, ada baik itu inch atau inci ataupun milimeter dan format seperti itu ada seperti ada segitiga kecil. Oke, baik itu ke atas, ke kiri, ke bawah, dan ada kotak kecil. Nomor 1, indentasi 1, ada indentasi 2, ada indentasi 3, dan ada indentasi 4. Yang satu itu apa ini namanya? Indentasi 1, seperti segitiga kecil di situ namanya first line indents, atau berfungsi untuk mengatur baris pertama saja dalam paragraf agar menjorok ke dalam. Yang kedua namanya apa? Hanging indents. Yaitu berfungsi untuk mengatur ke dalam jarak semua baris setelah baris pertama dalam paragraf. Yang ketiga itu apa? Yang kotak itu namanya left indent. Left indent berfungsi untuk mengatur semua baris dalam paragraf atau mengatur jarak sebelah kiri paragraf dengan margin sebelah kiri. Ada right indent berfungsi untuk mengatur jarak sebelah kanan paragraf dengan margin sebelah kanan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, sebuah gambar, yang mana di situ ada dokumentasi, dan di sebelahnya sudah ada editan. Nah, setelah kita lakukan pengaturan tentang namanya indentasi tadi, ya, itu akan tertera pada halaman sebagai berikut tadi. Yaitu, ya, seumpama di situ gambar ada teks sebelum bawahnya. Oke, kita melakukan pengaturan dengan menggunakan indentasi tersebut.
gambar bisa sebelahnya sudah ada tulisannya. Nah, itu ada pengaturan. Bagaimana caranya? Dan menggunakan indentasi tersebut. Oke. Ataupun kalau tidak menggunakan indentasi, bisa menggunakan pengaturan. Yang nama pengaturan di sini ada namanya teks. Nah, kita lanjutkan. Oke. Bagaimana langkah-langkah kita menambahkan gambar pada Microsoft Office Word? Nah, di sini kita pilih insert, pilih gambar yang kita inginkan. Oke. Pilih gambar yang kita butuhkan atau kita inginkan pada sebuah folder atau tempat gambar penyimpanan. Muncul nomor 4 seperti itu. Kita pilih salah satunya, kita klik insert atau klik 2 kali. Jika sudah mendapatkan gambar yang diinginkan, pilih insert. Atau cara yang lain adalah klik 2 kali pada gambar yang kita inginkan. Oke. Udah. Jadi nanti bisa kita besar kecilkan ukuran yang kita butuhkan. Oke. Nah, ada namanya format kolom. Kolom ada bermacam-macam. Jadi ada kolom 1, kolom 2, ada kolom 3, kolom 4, terserah kalian ingin membuat sebuah kolom dalam satu halaman. Kita contohkan ada dokumen asli. Di situ ada tulisannya. Tulisan dan ada sebuah paragraf. Sebelah kanan itu ada pergantian menjadi 2 kolom dalam satu halaman. Nah, itu kita gunakan namanya insert kolom nantinya ya. Bagaimana sih cara membuatnya? Nah, untuk membuat dokumen dengan format kolom, seleksi dokumen yang akan kita buat menjadi sebuah kolom, pilih menu page layout, lalu pilih kolom yang kita inginkan, baik itu 2, 3, 4, ataupun 5. Terserah kalian bagaimana cara membuat sebuah kolom nantinya. Kita praktekkan nanti, kalau sudah pembelajaran secara luring. Nah, berikutnya ada namanya header and footer. Header adalah kepala surat. Nah, footer adalah catatan kaki. Misalnya kayak seperti itu. Kalau kita lihat di sini, mau di situ ada tulisan simulasi digital ataupun cagar Kasik Luwe Kutai Barat ataupun yang lainnya. Kita gunakan namanya header and footer. Setelah kita melakukan peraturan dokumen, tersebut akan tampak sebagai berikut. Nah, itu sebenarnya ada tulisan nomor 1, nomor 2, oke ya. Jadi pertama kebalikan ya. Jadi pertama sebelah kanan dulu. Setelah itu ada pengaturan, ada tulisan simulasi digital, ada angka catatan kakinya angka 2 dan angka 1. Dalam dokumen di atas dilakukan namanya header and footer dan page number. Header and footer digunakan untuk membuat catatan kecil, label, logo, atau keterangan sesuatu yang diletakkan di bagian header itu atas, dan footer akan selalu tampak di setiap halaman. Header terletak di bagian atas setiap halaman dokumen, footer ada di bagian bawah catatan kaki namanya ya. Dokumen atau adapun page number digunakan untuk memberikan nomor halaman. Dapat diletakkan pada bagian atas boleh, bawah pun juga boleh, sebelah kiri, kanan, tengah, ataupun ataupun yang lain juga bisa. Dan dapat pula diletakkan pada bagian bawah halaman, sebelah kanan, tengah, ataupun sebelah kiri. Nah, jadi header itu atas, footer itu yang bawah. Kita bisa memberikan catatan kaki. Nah, saya kira untuk materi kali ini sekian aja dulu. Karena minggu depan kita masih tetap Microsoft Office Word. Jadi kita berikan sampai 3 kali pertemuan. Saya harapkan kalian belajar menggunakan Taruna Sinau. Masih tetap kita gunakan Taruna Sinau. Adapun untuk minggu depan untuk ujian, saya harapkan kalian pelajari pembelajaran algoritma logika yang kemarin, apa itu Syscomdic dan Petapida. Untuk pembelajaran kali ini masih tetap belum ada tugas. Oke, salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.